sejahtera yang saya hormati Pak Kabid, rekan Kanit, dan para wartawan sekalian. Tadi hari ini kita akan coba sampaikan kepada rekan-rekan tentang keberhasilan pengungkapan pelaku aborsi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabid, awal daripada penyelidikan adalah salah satu dari tersangka kita kemarin itu adalah orang yang juga melakukan aborsi di tempat ini. Saya mulai dari waktu tadi sudah disampaikan, kemudian masalah tempat TKP di mana juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Saya langsung saja kepada peristiwanya. Yang pertama adalah peristiwa tentang aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan sudah diamankan 17 orang tersangka. 17 orang tersangka terdiri dari, yang pertama adalah dari medis, itu 3 orang dokter, 1 orang bidan, 2 orang perawat. Itu ada 6 tenaga medis perinciannya. Kemudian diamankan 4 orang pengelola yang bertugas negosiasi, penerimaan, dan juga pembagian uang. Kemudian yang turut membantu melakukan itu ada 4 orang yang kita amankan. Dia tugasnya antar jemput, kemudian membersihkan janin dan juga calo serta pembelian obat. Dan yang terakhir 3 orang yang melakukan aborsi, artinya 1 pasangan dan kemudian sama orang yang menyuruh melakukan. Sehingga semuanya ada 17 orang tersangka yang kita amankan. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah tentang datanya. Klinik tersebut sudah beroperasi kurang lebih selama 5 tahun. Dan yang paling unik dan yang paling perlu rekan-rekan ketahui, dalam data yang bisa kita lakukan penggeledahan, ini didapatkan dari terhitung mulai Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2020, terdatakan pasien aborsi sebanyak 2.638 pasien. Dengan asumsi perkiraan setiap hari kurang lebih 5 sampai 7 orang yang melakukan aborsi di tempat tersebut. Ini adalah data yang data ini didukung oleh alat bukti berupa keterangan para saksi dan juga tersangka. Yang keduanya adalah alat bukti berupa catatan jumlah pasien yang ada di sana. Belum lagi kita meruntut ke belakang kalau asumsinya itu adalah selama 5 tahun klinik itu beroperasi. Namun data dari tahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2020 itu sebanyak 2.638 pasien. Asumsinya seperti yang tadi saya sampaikan, setiap hari datang 5 atau 7 orang yang melakukan aborsi. Lalu bagaimana mekanismenya? Mekanismenya yang pertama adalah pasien telepon ke call center dan atau juga langsung datang ke klinik, atau juga ada janjian, kemudian pasien dijemput, kemudian menuju kepada tempat pendaftaran, konfirmasi pemeriksaan awal, dan selanjutnya ada 7 step dan sampai dengan pelaksanaan aborsi. Itu adalah timeline pelaksanaan aborsi yang dilakukan di klinik tersebut. Kemudian adapun masalah biaya sangat bergantung kepada besar atau usia daripada janin. Usia daripada janin di sini kita bagi menjadi 4 kriteria, 6 sampai 7 minggu, 8 sampai 10 minggu, 10 sampai 12 minggu, dan 15 sampai 20 minggu. Biayanya sangat bergantung kepada tingkat kesulitan setelah dilakukan pemeriksaan awal, baik pemeriksaan medis maupun pemeriksaan dalam bentuk USG. Ini adalah mekanisme yang terjadi. Kemudian pembagian misalnya orang datang, setelah orang datang bernegosiasi diperiksa, hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi negosiasi, ditentukan harga, kemudian pembagiannya adalah 40% adalah jasa dokter, data medis, kemudian 40% ini juga diberikan kepada calonya juga dapat kita amankan atau perantara, dan 20% untuk jatah pengelola. Itu adalah data. Kemudian
dikemanakan setelah melakukan aborsi, setelah melakukan pengguguran kandungan, dikemanakanlah janin itu. Karena usianya masih ada minggu, ada yang masih berbentuk dengan gumpalan darah, dan juga ada yang sudah berbentuk janin bayi. Bagaimana cara pemusnahan barang bukti tersebut, mengingat jumlahnya sampai dengan ribuan berdasar 1 tahun kemarin? Maka yang dilakukan adalah setelah dilakukan pelaksanaan aborsi, kemudian janin diletakkan di ember, kemudian dimusnahkan dengan cara diberikan larutan, kemudian menjadi larut dia, kemudian dilakukan pembuangan melalui kloset. Itu adalah proses, sehingga sampai dengan saat ini kita belum menemukan adanya makam terhadap janin tersebut, karena proses penghilangan barang bukti adalah dengan demikian. Namun ada beberapa bukti yang kita amankan berupa catatan-catatan para pasien, dan beberapa bisa kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Salah satunya adalah tersangka dari Polda yang kemarin berhasil diungkap dalam pembunuhan kasus warga negara asing di daerah Bekasi yang jenazahnya dibuang di Subang atas nama S. Kemudian kita tindak lanjuti, dan inilah hasil data daripada pelaksanaan. Ancaman hukuman untuk penerapan pasalnya ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah orang medisnya itu tersendiri, kemudian yang melakukan tersendiri, yang turut membantu melakukan tersendiri. Ada tiga jalur. Yang pertama adalah dengan menggunakan KUHP, kita terapkan 299, 246, 348 dan 349 KUHP. Kemudian dengan menggunakan Undang-Undang Kesehatan pasal 194 Junto 75, dan yang ketiga adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal untuk 2 undang-undang khusus tersebut adalah ancamannya 10 tahun. Sedangkan undang-undang di KUHP bervariasi, ada yang 4 tahun, kemudian ada yang 5,6, dan kemudian karena bersama-sama dilakukan, kemudian dengan pasal 349 akan ditambah sepertiganya. Mungkin itu rincian nanti akan berkembang di dalam tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Kabid Humas.